Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan pembahasan lanjutan tentang bab 5 untuk akuntansi biaya, yaitu tentang departementalisasi dari biaya overhead pabrik, ya. Kemarin kita sampai pada selesai pada di tabel alokasi langsung untuk bagian yang di sini ya sudah selesai. Nah, kita akan back dulu di soal, ya. Kali ini kita akan fokus yaitu adalah menggunakan alokasi bertahap, ya, alokasi bertahap, ya. Jadi kita akan menggunakan alokasi bertahap ini dari soal dari PT Mars nih. Kita masuk ke jawabannya, ya. Nah, untuk alokasi bertahap, ya, kita mulai dari yang C terlebih dahulu, ya. Kenapa kita mulai yang C terlebih dahulu? Kalau kita perhatikan di soalnya, A, B, C untuk nilai dari anggarannya, budget biayanya, itu yang lebih besar adalah C nomor 1, kemudian baru A, baru terakhir B, ya. Jadi kita akan menggunakan C dulu karena nilai budgetnya yang paling besar. Jadi kita lihat nilai budget yang di sini, ya. C itu kita pakai yang namanya investasi aset tetap, ya. Jadi kita ngambil nilai C, ya, ngambil nilai C, ya. Yang diambil ini adalah ini, ya. Rp154 ini dikurangi dengan 10 punya C. Jadi punya C itu tidak kita hitung. Jadi yang dimasukin hanya 5 komponen aja yang dari investasi aset tetap, 8 juta, 6,5, 10 kita abaikan, 30, 52,5 dan 47. Kalau kita total itu ada 144. Sehingga nanti di bawah di pembaginya itu adalah 144. Jadi ada 30, 52,5, 47, 8 dan 6,5. Totalnya adalah 144. Jadi ini bagian pembilang itu berdasarkan dari yang ada di tabel. Untuk yang ini X itu 30, Y itu 52,5, Z 47, A 8 dan B 6,5, ya. Jadi kita akan masukin. Jadi untuk X terlebih dahulu 30 juta per 144 kali dengan 22 sesuai dengan budget, yaitu 458,333. Kemudian untuk departemen Y itu 52,5 juta dibagi dengan 144 juta dikali dengan 22 juta. Hasilnya adalah 8.020.833 rupiah. Kemudian untuk departemen Z itu adalah 47 juta dibagi dengan 144 juta dikalikan dengan 22 juta. Hasilnya adalah 7.180.556 rupiah. Untuk departemen A 8 juta dibagi dengan 144 juta dikali dengan 22 juta, yaitu hasilnya adalah 1.222.222 rupiah. Untuk departemen B yaitu adalah 6 juta setengah dibagi dengan 144 juta dikalikan dengan 22 juta, hasilnya adalah 993.056 rupiah. 4.583.333 ditambah 8.020.833 ditambah 7.180.556 rupiah ditambah 1.222.222 rupiah ditambah 993.056 rupiah, hasilnya adalah 22 juta untuk yang C, ya. Jadi tidak melebihi dari 22 juta, ya. Ini perhitungan yang namanya adalah sistem progresif, ya. Perhitungan sistem progresif ya seperti ini. Setelah C yang paling besar yang kedua kan adalah A, ya. Ternyata A itu mendapatkan dana dari si C, yaitu ada sebesar 1.222.222. Sedangkan budget sebelumnya adalah 12,5 juta. Jadi 12,5 juta ditambahkan dulu dengan budgetnya 1.222 tambahan dari C kasih ke A. Jadi totalnya adalah 13.722. Jadi tidak lagi memakai yang di sini. Itu berbedanya untuk penggunaan dari alokasi bertahap.
Tidak lagi departemen kedua dan ketiganya tidak memakai budget yang di sini, tapi memakai budget yang sudah diakumulasi dari penambahan C ke A, transfer dari C ke A. Jadi pakai ini ya. Jadi untuk X, Y, Z dan B ini dijumlahkan saja, hasilnya adalah 23.500 ya. Jadi kalau 4.000 kita jumlahkan ya. Kita ambil kalkulator, 4.000 tambah 7750 tambah 6250 tambah 550 hasilnya 23.500 ya. Jadi ini diambil dari soal A, itu kita pakai jam tenaga listrik, jadi pakai dari sini. Jadi tidak langsung kali 30.000 ya, enggak ya, tapi disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya saja ya. Jadi 12.500 tambah 1.222.222 rupiah, hasilnya ada 13.722.222 rupiah ya. Kita alokasikan ke X, A ini kita akan alokasikan ke X, Y, Z dan B. 4.000 dibagi 23.500 kali dengan 13.722.222 rupiah, hasilnya adalah 2.335.697 rupiah. Untuk departemen Y yaitu ada sebesar 7.750 dibagi dengan 23.500 dikalikan dengan 13.722.222 rupiah, hasilnya adalah 4.525.414 rupiah. Untuk departemen Z yaitu sebesar 6.250 dibagi dengan 23.500 dikalikan dengan 13.722.222 rupiah, hasilnya adalah 3.649.527 rupiah. Untuk departemen B 5.500 dibagi dengan 23.500 dikalikan dengan 13.722.222 rupiah, hasilnya adalah 3.211.584 rupiah, hasilnya adalah 13.722.222 rupiah, sama dengan ini ya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, setelah C hilang, A hilang, kemudian masuk ke B. Ternyata si C ada memberikan ke B itu adalah sebesar 993.056 rupiah, dan si A juga membagi ke si B yaitu ada 3.211.584, dan saldo awal untuk budgetnya untuk yang B adalah 7.500.000. Jadi 7.500.000 ditambah 993.056 rupiah ditambah 3.211.584 rupiah, hasilnya adalah 11.704.640 rupiah. Jadi totalnya di sini. Jadi B ini menggunakan jumlah tenaga kerja untuk X, Y dan Z itu hanya pakai 1.000, 2.300 dan 1.002. Hasilnya adalah 4.500 kalikan dengan ini. Untuk departemen untuk departemen X yaitu adalah 1.000 dibagi 4.500 dikalikan dengan 11.704.640 rupiah, hasilnya adalah 2.601.000 ya. 2.601.031 rupiah. Untuk departemen Y 2.300 dibagi dengan 4.500 dikalikan dengan 11.704.640 rupiah, hasilnya adalah 5.982.372 rupiah. Untuk departemen Z yaitu adalah 1.200 dibagi dengan 4.500 dikalikan dengan 11.704.640 ya. Hasilnya adalah 3.121.237 rupiah. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 11.704.640 ya. Maka perhitungan dari ketiga ini akan kita masukkan ke dalam sebuah tabel.
terlampir tabelnya. Ini adalah tabel dari bentuk alokasi bertahap, tidak jauh berbeda dengan tabel alokasi langsung ya, tidak jauh berbeda. Kalau kita bisa lihat tidak jauh berbeda, tetapi bertahap itu ada menerima transfer C ke A dan C ke B, kemudian dari A ke B ya, sehingga akan ditampakkan di dalam tabel itu seperti ini ya. Jadi si C akan habis ya, habis karena sudah membagi ke X, Y, Z, A, B ya, maka C sudah habis. Setelah itu yang paling besar kedua adalah si A. Si A menerima bantuan atau mendapat distribusi BOP dari si C ya. Jadi total ini akan dijumlahkan ini ya, hasilnya akan 0 ya. Jadi tetap ABC harus 0. Jadi A akan menerima bantuan nilai BOP dari si A, maka BOP si A akan dibagikan kepada si B, si X, si Y, si Z ya. Nah itu habis. Kemudian si B yang paling terakhir, si B menerima bantuan dari si A. Kemudian si B juga menerima bantuan dari si B ini menerima bantuan dari si C ya. Kemudian si B ini juga menerima bantuan dari si A ya. Akan terlihat di dalam tabel hitungan, maka ini tinggal dijumlahkan aja sampai dengan habis. Kemudian ini disusun saja berdasarkan dari yang sudah dihitung di sini, tinggal dialokasikan sesuai dengan posnya masing-masing ya, tinggal disesuaikan dengan posnya masing-masing. Contoh ya, saya akan bacain ya. Keterangan untuk X, Y, Z, A, B, C untuk BOP sebelum alokasi. Untuk X adalah 14.500.000, Y ada 36 juta, Z adalah 21.500.000, A 12.500.000, B 7.500.000 dan C 22 juta ya. Untuk alokasi dari departemen A untuk X adalah 2.335.697. Alokasi dari departemen A untuk Y adalah 4.525.414 rupiah. Alokasi dari departemen A ke Z yaitu adalah 3.649.527 rupiah. Kemudian alokasi departemen A ke B yaitu adalah 3.211.584 rupiah ya. Sehingga nilai si A ini akan habis di angka 13.722.222 rupiah setelah total dari 12.500.000 ditambahkan dengan suntikan dana BOP dari C ke A yaitu sebesar 1.222.222. Maka A selesai ya. Kemudian B, alokasi dari departemen B ke X yaitu adalah 2.601.031 rupiah. Alokasi dari departemen B ke Y adalah 5.982.372 rupiah. Alokasi dari departemen B ke Z yaitu adalah 3.121.237 rupiah. B itu menerima suntikan dana dari si A yaitu sebesar 3.211.584 dan si C menerima suntikan si B menerima suntikan dana dari C yaitu ada 993.056 rupiah. Sehingga kalau ditotalkan secara saldo 7.500.000 ditambahkan dengan 3.211.584 ditambahkan dengan 993.056 rupiah, maka BOP dari si B akan habis di angka 11.704.640 ya. Oke, kita lanjut yang C. Alokasi dari departemen C ke X yaitu adalah 4.583.333 rupiah. Alokasi dari departemen C ke Y yaitu ada 8.020.833 rupiah.
alokasi dari departemen C ke Z yaitu ada 7.180.556 rupiah. Alokasi dari departemen C ya itu akan habis di angka 22 juta setelah si C mentransfer ke si A dan ke si B ya. Maka BOP setelah alokasi X adalah 24.020.061 rupiah. BOP setelah alokasi Y 54.528.619 rupiah. Untuk BOP setelah alokasi Z yaitu adalah 35.451.320 rupiah. Untuk BOP setelah alokasi A itu 0, BOP setelah alokasi B itu 0, dan BOP setelah alokasi C itu juga 0 ya. Jadi prosesnya memang sangat panjang sekali ya. Memang seperti ini ya. Inilah untuk bentuk dari tabel alokasi bertahap ya. Jadi sebenarnya kamu harus membuat perhitungan ini ya, membuat perhitungan ini, karena kalau kamu tidak buat perhitungan ini agak sulit untuk mengalokasikan, menyisipkan ke dalam tabel seperti ini ya. Karena langsung bikin tabel saja itu agak sulit kalau kamu tidak menghitung, tidak memasukkan cara perhitungannya ya. Jadi kamu kalau misalkan ini dikerjakan di Excel ya, maka kamu harus cell by cell ini harus kamu input rumus sesuai dengan yang ada di sini ya, maka hasilnya akan bisa bagus. Hanya bisa menggunakan tabel alokasi bertahap saja, situ sudah bisa kalau kamu menggunakan Excel. Tapi kalau tidak menggunakan Excel, hanya menggunakan manual, itu tidak mudah ya. Jadi memang tabel alokasi bertahap ini sangat bolak-balik ya, sangat bolak-balik, jadi memang tidak mudah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sudah diketahui BOP setelah alokasi baik untuk X, Y, dan Z, A dan B dan C ini pasti 0 ya. Jadi tujuan dari departementalisasi biaya overhead pabrik ini adalah kita mencoba mengalokasikan BOP yang dimiliki oleh departemen jasa itu kita transfer ke departemen produksi. Tapi yang bagusnya di alokasi bertahap ini kita memang mengetahui ya. Jadi secara praktisi itu memang benar-benar kelihatan ya, benar-benar kelihatan bahwa memang BOP departemen jasa itu memang menggunakan menggunakan BOP dari departemen lain ya. Kalau dilangsungkan tidak kelihatan bahwa mereka langsung mentransfer semuanya ke departemen produksi, tidak ada mereka pakai sendiri. Tapi di dunia praktik ya, di dunia praktik itu departemen jasa itu pasti akan selalu menggunakan aktivitas dari BOP jasa lainnya, dari departemen jasa lainnya. Misal contoh listrik itu kan memang semua digunakan oleh semua departemen, baik itu departemen produksi maupun itu departemen jasa. Jadi kalau untuk departemen listrik menghasilkan listrik, pasti departemen listrik juga membutuhkan listrik untuk bekerja. Kalau kan tidak ada listrik, maka tidak mungkin akan bisa bekerja ya. Jadi memang ini lebih realistis perhitungan model tabel alokasi bertahap ini, sangat realistis karena memang memperhitungkan selain kita mentransferkan ke BOP departemen mengalokasikan BOP ini ke transferkan ke departemen produksi, tapi juga mentransferkan juga ke departemen jasa lainnya ya. Jadi nampak. Oke, berikutnya yaitu kita masukkan kapasitas normalnya sesuai dengan yang ada di soal ya, yaitu ini 7250, 9500, 66250. Tinggal kita masukin saja ya. Tinggal kita masukin saja seperti ini. Maka
24.020.061 rupiah dibagi dengan 7.250. Tarif BOP nya adalah untuk departemen X adalah 3.313 rupiah. Untuk BOP setelah kalkulasi Y itu adalah 54.528.619 rupiah dibagi kapasitas normalnya yaitu 9.500. Tarif BOP departemen Y adalah 5.740 rupiah. Untuk departemen Z ya itu adalah BOP nya adalah 35.451.320 rupiah dibagikan dengan kapasitas normalnya itu 6.250 rupiah. Maka tarif BOP adalah 5.672 rupiah. Jadi tarif BOP X 3.313 rupiah, tarif BOP Y 5.740 rupiah, tarif BOP Z yaitu 5.672 rupiah ya. Baik, sampai di sini dulu. Jadi pembahasan untuk ini kita sampai di tabel alokasi bertahap terlebih dahulu. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke yang menggunakan metode aljabar ya. Kalau di prodi manajemen itu mereka belajar tentang mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, konsep dari penganggaran perusahaan dengan akuntansi biaya itu mirip ya. Jadi enak. Jadi sudah tahu step tentang metode aljabar. Ini juga akan dijelasin juga di penganggaran perusahaan. Jadi itu sama. Namun kalau di prodi akuntansi itu penganggaran perusahaan itu di semester 6 ya. Jadi kalian akan mengetahui efek penggunaan ini pada saat nanti di pembelajaran penganggaran perusahaan ya. Jadi juga akan mengulang lagi yang ada sudah di dalam akuntansi biaya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Jikalau ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi.